tahu. Udah dapat transferannya 7 miliar. 7 miliar. Dengan lantangnya Mbak Widya menyebut di dalam kasus Vina ini ada tim kuasa menerima uang tutup mulut, ya kan? Fakta atau kebenarannya kita tidak tahu. Tapi menurut Mbak Widya, kasus Vina ini sementara ditutup. Memang saya telah melihat di media televisi bahwa ada salah satu tim kuasa korban ingin menutup kasus Vina ini. Ada apa sebenarnya? Fakta yang diketahui oleh Mbak Widya, ada terima suap. Mari kita dengar pernyataan dari Mbak Widya ini, apakah benar atau tidaknya, ya kan? Menurut saya sih ada benarnya juga, ya kan? Saya tahu. Udah dapat transferannya 7 miliar. 7 miliar. Iya. Iya kan? Dapat kan? Ya. Dapat kan dari keluarga drakor kan? Karena banyak drakornya, kata Bapak Jokowi. Banyak drakornya. Anak-anak mafia dilindungi. Satu kata buat pengacara kondang, buat pengacara miliarder, katanya yang namanya kasus Vina ada misterinya, katanya tidak bisa diselesaikan, harus melalui tim apa itu ya, melalui lembaga-lembaga katanya itu ya, supaya ada fakta yang nyata. Jadi begini Pak, gampang kok, periksa aja itu Ibtu Rudiana. Kenapa ada yang membelain Ibtu Rudiana nih, ya, keluarganya, orang-orang yang terkait. Selanjutnya, Ibu Widya memberikan solusi bagaimana yang seharusnya ditempuh oleh Hotman Paris. Kemudian ia menyinggung Ibtu Rudiana yang ketakutan bila kasus ini terkuak. Kemarin garang sampai ke langit ke-7, ya kan? Sekarang lobet, ya toh? Artinya apa itu? Ada apa dengan kalian? Gampang Pak, tinggal ambil kembali, perintahkan oleh Kapolri, orang yang berwenang tertinggi di negara kita ini. Tinggal tanda tangan, instruksikan segera. Periksa kembali itu Ibtu Rudiana, ya, berserta jajarannya. Ada apa ini? Ya kan? Murnikah itu dibilang pembunuhan? Murnikah itu kecelakaan? Tidak, ya kan? Masa 9 tahun berjalan, kasus ini nggak tuntas, ya kan? Ketika Anda menerangkan celotehan saya, bilang, tuh Ibtu Rudiana periksa kembali. Kemudian saksi-saksi yang udah viral itu dipanggil semua kan, udah diundang di televisi. Apakah karena Anda terkejut dengan orang-orang itu yang dia bilang atas perintah seseorang pada saat duduk di warung, ya kan? Apakah Anda gemetar kalau ini terkuak orang yang Anda lindungi, itu kan? Nah, kata siapa harus membentuk yang namanya lembaga? Kalau andai saja penguasa kita ini taringnya panjang seperti Widya, bisa ringan kok. Tinggal perintahkan, instruksikan kepada Polri, Kapolri dan jajarannya seluruhnya. Jangan pandang bulu, jangan melindungi jenderal, ya, itu untuk Kapolrinya. Tinggal perintahkan, tanda tangan presidennya, perintahkan panggil kembali Ibtu Rudiana. Titik. Kenapa? Gak usah panjang-panjang saya bilang. Ada nggak Anda? Anda nggak? Justru Anda dan Putri menetapkan Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan, menjadi tersangka. Atas dasar apa? Mana bukti-buktinya? Seharusnya Anda membayar denda buat yang namanya Peggy Setiawan yang salah tangkap. Atas dasar apa Anda semua itu ya menjebloskan yang namanya Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan, berdasarkan ada bukti-bukti? Mana yang didapat yang namanya Hotman Paris kemarin, katanya ada bukti pemerkosaan, yang nanya ada sperma siapa? Masuk logika sedikit Pak. Unjuk taring segitu panjangnya kok, tapi ditelan sendiri taringnya. Gampang kan saya bilang.
Hanya saja tinggal bagaimana Kapolri kita dan tanda tangan dari Presiden. Unjuk taring sepanjang-panjangnya. Jangan dilindungi jenderal-jenderal tersebut. Menurut saya, statement Mbak Widya ini ada benarnya juga ya kan. Kenapa di saat awal-awal menggebu-gebu ya kan Bang Hotman Paris ini ya kan untuk mengusut kasus Vina ini. Tapi saat terus kita menelusuri terus kasus Vina Cirebon ini, ujung-ujungnya ingin ditutup ya kan. Ada apa ya kan? Makin melempem semuanya ya kan. Udah nggak berkuar-kuar lagi ya kan. Lama-lama kalau saya lihat ini kasus Vina ini ya faktanya nantinya selesai begitu saja ya kan. Tidak ada kepastian yang sebenarnya ya kan. Sampai detik ini, saat ini kayak semuanya makin membungkam ya kan. Nggak tahu kita atau mereka sudah mengetahui siapa dalang untuk menutupi kasus Vina ini. Ada orang besarnya ya kan. Jadi mereka jadi tutup mulut ya kan. Ada apa sebenarnya? Aduh, lama-lama makin rumet aja ya kan kasus ini ya kan. Ya kan, awal menggebu-gebu, akhir langsung ciut gitu kan, lobet ya baterainya ya. Oke, gimana menurut kalian tentang kasus Vina ini? Sampai saat detik ini belum ada kepastian ya kan. Silakan berkomentar, apakah kasus ini akan berujung dengan adilnya hukuman untuk terpidana seperti Peggy Setiawan atau tidak. Pasti ujung-ujungnya ya selesai seperti gitu, begitu saja ya kan, seperti kasus-kasus yang sebelumnya, kasus Mirna, kasus Murni ya kan, ujung-ujungnya selesai kayak gitu aja ya kan. Kalau netizen tidak membackup kasus ini ya kan, lama-lama menjadi ya begitulah, gimana lah penegakan hukum yang ada di Indonesia ini, seperti itulah sebenarnya. Jadi kita pintar-pintarlah untuk menyikapi di dalam kasus Vina ini. Salam NKRI.